Oke. Hidup itu tidak perlu disesali. Hidup itu hanya dijalani, dinikmati dan bersyukurlah atau disyukuri. Yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu itu untuk pembelajaran agar jiwa kita bertumbuh menjadi dewasa. Kedewasaan itu bukan tentang umur. Kedewasaan itu tentang pengalaman, bagaimana mensikapi pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itu kita belajar untuk bertumbuh. Jadi kedewasaan itu bukan tentang umur yang lebih tua. Yang lebih tua itu lebih dewasa, belum tentu. Padahal yang lebih tua itu mengalami pahit manis ketir kehidupan. Tapi kalau nggak diambil hikmahnya, itu nggak menjadi dewasa, nggak mendewasakan jiwa. Tapi jadikan pengalaman masa lalu kita adalah pembelajaran agar jiwa kita bertumbuh semakin dewasa. Karena jiwa itu ada bertingkat-tingkat, ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa tua, ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa, ada jiwa tua, dan ada jiwa sempurna. Inilah jiwa sempurna, jiwa yang merdeka. Inilah insan kamil. Inilah yang jiwa yang sudah lepas dari kemelekatan. Pendidikan jiwa itu dengan pengalaman, bukan dengan hafalan. Pendidikan jiwa itu adalah dengan gempuran kehidupan yang harus kita pahami. Tuhan memberikan seperti ini. Hikmahnya itu apa? Jadilah ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah ahli hikmah, memahami hikmah. Orang yang memahami hikmah harusnya sudah mengalami. Dari mengalami, mempelajari, memahami, mengaplikasikan dari kepahaman itu dalam kehidupan nyata. Itulah yang disebut dengan ahli hikmah. Ahli hikmah apa ahli hikmah? Hikmah yang secara hakikat. Kalau hikmah yang secara syariat kan malah kesaktian. Padahal yang disebut dengan hikmah itu adalah kepahaman, memahami tanda-tanda kuasa ilahi, ayat-ayat ilahi. Selamat pagi juga, rahayu. Itu disebut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yang mengalami, yang memahami. Dan jamaah apa? Banyak. Jadi menyampaikan agar teralirkan. Sehingga ya ini yang disebut dengan kita menolong agama Allah. Allah sebenarnya Allah bukan kita yang menolong Allah, tapi Allah yang menolong kita. Cuman kalau dalam ayat tersebut, tolonglah agama Allah atau jadilah orang-orang yang menolong agama Allah, itu apa sih maksudnya? Kita menyebarluaskan, kita mempraktekkan ilmu-ilmu sejati, ilmu-ilmu keilahian. Tuh, makanya ada pemahaman syariat, ada pemahaman hakikat itu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Ayo bertumbuh bersama untuk lebih merdeka, semakin merdeka, dan menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka dari penjajahan hawa nafsu dalam diri sendiri. Sekali merdeka, tetap merdeka. Gitu. Merdekakan jiwa kita dari belenggu ikatan-ikatan kemelekatan, kemahlukan. Bukan meninggalkan makhluk, tapi melepas kemelekatan, kemahlukan. Kita hidup di dunia, kita mau meninggalkan dunia, yo nggak bisa. Nikmati dunia itu dengan kesadaran. Waalaikumsalam, rahayu. Justru ilmu sejati adalah kasunyatan. Setiap hari kita rasakan, setiap hari kita alami. Itulah ilmu sejati. Cuman mungkin selama ini tidak kita sadari. Jadi ilmu sejati ya kehidupan kita sehari-hari ini harus kita sadari. Menyadari ilmu,
sejati. Hidup ini indah dan sangat istimewa, ya Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah yang hadir di live ini, ya Allah, kita semua ini ya Allah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia yang mengaplikasikan sifat-sifat-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntun dan bimbing kami agar cahaya ilahi-Mu selalu mencahayai setiap langkah kami, rasa kami, akal fikir kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun dan bimbing kami agar kami selalu berada dalam ridho-Mu. Kami ridho dengan semua ketentuan-Mu ya Tuhan kami. Semua yang Engkau berikan kepada kami adalah yang terbaik menurut-Mu ya Tuhan kami. Di saat hati kami tidak terima, cahayailah hati kami agar hati kami menerima takdir, agar hati kami menerima tulis-Mu. Cahayai hati ya Allah, ya Tuhan kami kembalikan segala urusan kami kepadamu. Kami tidak mempunyai urusan apa-apa, semua urusan ini kembalinya kepada Engkau ya Tuhan kami. Kami dengan penuh kesadaran mengembalikan semuanya kepadamu. Kami kembalikan harta ini kepadamu, kami kembalikan jiwa ini kepadamu, kami kembalikan raga ini kepadamu, kami kembalikan anak keturunan ini kepadamu, kami kembalikan keluarga kami kepadamu, kami kembalikan keutuhan ini kepadamu, kami kembalikan diri kami kepadamu. Kami sejatinya tidak ada, karena sejatinya yang ada hanya Engkau. La mawujudu illallah, tidak ada wujud selain Dia. Oke, ayo kita sadari, kami menerima semua ketentuan, kami ridho, kami ikhlas dari segala-galanya. Engkau memberikan yang terbaik. Apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, itulah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan kami. Engkau selalu menuntun, membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan kami. Engkau begitu cinta kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan kami atas limpahan karunia, rahmat kasih sayang-Mu yang selalu tercurahkan kepada kita semua ini. Yang ada hanyalah ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, keharmonisan, kesadaran mutlak, kesadaran murni, kesadaran sang sejati. Hidup ini indah Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada sang keindahan itu sendiri. Diri kita semua diciptakan dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Jadi berterima kasihlah dengan rupa, dengan raga, dengan kondisi hidup kita yang kita rasakan, yang kita alami. Berterima kasihlah. Tidak ada yang namanya apa ya, semua adalah keindahan yang nyata. Oke, ayo di pagi hari beri makan jiwa kita dengan getaran-getaran murni, getaran-getaran sejati. Tubuh raga makan nasi, tubuh jiwa teraliri suci gitu, sehingga kembali kepada sang sejati di alam nyata kasunyatan ini. Ya Allah, dengan cahaya cinta dan energi-Mu yang mengalirlah
energi cinta kasihmu kepada jiwa, raga kita semua ini, sehingga energi dari rohani itu mengalir ke jiwa, mengalir ke raga, sehingga membersihkan kekotoran-kekotoran jiwa dan raga. Amin, amin, amin. Oke Bapak Ibu, ayo bahagia, berbahagialah, karena hidup ini adalah kebahagiaan yang nyata. Ayo, kembali kasih, terima kasih, kita menerima kasih darinya. Setiap hari kita menerima kasihnya, dan asal kita hayati maka kita menerima sayangnya, rohimnya. Rohman, rohim, rohman atau kasih itu urusan getaran energi materi. Sayang atau rohim itu adalah getaran energi rasa cinta, tenang, damai dan sebagainya. Bismillah, teraliri jiwa dan raga rohman rohimnya sehingga mengaplikasikan sifat rohman rohim. Waalaikumsalam, rahayu, monggo disarap. Ya Tuhan kami, mengalirlah energi cinta kasih-Mu ke jiwa raga kami ini, sehingga kami kepenuhan atau terpenuhi energi sifat cinta kasih, agar kita semua akan mencintai diri kita dengan murni. Di saat kita mencintai diri kita dengan murni, maka kita akan mengaplikasikan cinta sejati kepada yang ada di luar diri, menebarkan getaran-getaran cinta, memenuhi jiwa-jiwa yang kekurangan cinta akan terisi dengan energi cinta, sehingga orang-orang yang kekurangan energi cinta itu akan terisi dan lama-lama terpenuhi, akan mencintai dirinya, akan mengenal dirinya, akan bersyukur atas dirinya sendiri yang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Rahayu, salam seduluran, damai, bahagia dan sukses selalu untuk telur-telur yang ada di Surabaya. Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Untuk menerapkan ngasih makan rohani, caranya masih rahayu juga, tenang, damai, bahagia, berafirmasi, wirid penuh dengan penghayatan, berbuat kebaikan, berpikir kebaikan. Itu makanan jiwa. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu. Jadi jiwa itu makanannya adalah kebaikan, kebajikan. Berkata-kata yang positif, ini adalah makanan jiwa. Terkoneksi dengan sang hidup, ini ya makanan jiwa. Berbuat kebajikan, makanan jiwa. Monggo yang mau menjemput uang dilancarkan, diberkahi, dilipat gandakan. Izin bertanya, bagaimana cara membimbing batiniah anak gadis remaja? Kalimat
kalimatku malah terasa jauh. Maksudnya apa? Kalimatku malah terasa jauh. Hilangkan kata-kata terasa jauh. Aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, aku menghargai diriku. Diri kita dulu, yang diisi diri kita dulu. Terus sering-sering doakan jiwa dan raganya. Waalaikumsalam, rahayu. Sering didoakan tuh dengan penghayatan, rahayu. Atau dengan ilmu sentuhan. Di saat anak-anak kita tidur, sentuh kepalanya, dielus-elus, diafirmasikan, jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, jadi anak yang penuh cinta, penuh kasih, jadi anak yang lembut. Di kepalanya itu kalau tidur dielus-elus, ditiup ubun-ubunnya. Ini ilmu tua, ilmu leluhur kita. Leluhur kita itu dulu di saat kita tidur itu dielus-elus loh diri kita. Ini ilmu sentuhan ya Bapak Ibu. Salam seduluran, sukses selalu untuk dulur-dulur yang ada di Nganjuk. Saya Banyumas, Jawa Tengah. Pakai ilmu leluhur kita, pakai sentuhan tangan. Sering-sering lagi tidur dielus-elus kepalanya. Tapi kita juga harus bijak, karena yang namanya anak atau dari kecil menuju dewasa menuju tua itu kan ada pertumbuhan. Ada kalanya manja anak kita, ada kalanya mungkin sedang menjauh, ada. Jadi ya umpama sedang fase menjauh ya biarkan dulu, tapi diamati, diperhatikan, diawasi gitu loh. Ada fase-fasenya. Ada fasenya anak tidak mau diganggu, karena itu pertumbuhan jiwanya, tetap diawasi. Masih umur sekian sampai umur sekian itu harus dimanja, umur sekian sampai umur sekian dibiarkan gitu. Umur sekian sampai umur sekian ditegasi, umur sekian sampai umur sekian anggap itu menjadi sahabat. Umur sekian sampai umur sekian sudah ya cukup, dari kejauhan kita serahkan kepada Tuhan kita. Itu namanya pertumbuhan. Jadi kita serahkan pertumbuhan itu kepada Tuhan kita. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan anak-anak kami kepadamu, serahkan kepada Tuhan kita. Seperti kita mau menyekolahkan anak kita serahkan anak kita ke sekolahan kan. Kita memondokkan anak-anak kita kan serahkan. Tapi kita jarang menyerahkan anak kita kepada Tuhan kita. Rahayu. Kita mungkin mau apa kita serahkan, kita titipkan gitu kan. Kami serahkan anak kami untuk dididik, kami serahkan anak kami untuk belajar di sini dan sebagainya. Tapi kita jarang menyerahkan kepada Tuhan kita. Harusnya apa ya Allah ya Tuhan kami serahkan pertumbuhan anak kami atau anak ini kepadamu ya Allah. Nah kita mau menyampaikan menyerahkan kepada makhluk, tapi kita jarang mau mengutarakan menyerahkan kepada sang hidup. Sehingga nanti sang hidup yang ada di jiwa dan raga anak tersebut akan tertuntun, terbimbing oleh sang hidup yang di dalamnya, karena ada ijabnya dari yang tua.
dirayu-rayu, serahkan segala urusan kembalinya kepada Sang Hidup. Serahkan semuanya. Udah, nikmati kopi dan bahagia di pagi hari, gitu aja. Oh, setiap jiwa itu mempunyai alur yang masing-masing. Nikmati kopi dan ngerokok lagi. Udah pada bikin kopi apa belum, Bapak Ibu? Ngopi dulu pagi-pagi, ngopi sambil menikmati di pagi hari bersama Sang Sejati yang selalu di hati. Cuma Dia yang selalu ada di hatiku, bermanja-manja gitu. Bikin kopi pahit ini Kang ya, mau pahit mau manis yang penting dinikmati.